supaya saya nggak mengaku-ngaku punya fakultas saya gitu ya. Jadi ini punya fakultas desain kreatif Pak ya. Tapi kita nanti mungkin akan sharing tentang fakultas bisnis ya, atau School of Business Management. Jadi kami di sini kebetulan Bu Dekan sedang dinas ke Papua ya, ke Sorong. Nah ini ya tempat yang saya belum pernah ke sana juga. Nah ke Sorong, terus Bu Damilina seperti juga ada kegiatan gitu. Terus tadi saya izin kontak Kaprodi S3 Pak Muftin seperti belum direspon juga. Jadi di sini ada kami berlima, Bapak Ibu ya. Ngapunten, ada Bu Lilana Dewi, beliau dosen program doktor. Jadi nanti bisa sharing tentang program dokter juga. Ada Pak Bambang, beliau di S2. Kalau saya di S1, Bapak Ibu masih junior. Ini ada rekan kami Bu Anti, Bu Kristina Jayanti, beliau bantu di S1. Beliau ini pakar bidang menjala manusia Bapak Ibu. Marketing kami. Udah pensiun ya? Waduh. Udah pensiun. Tapi yang menjadi ingatan saya, beliau ini pintar sekali mencari mahasiswa. Nah itu ya. Bukan mahasiswa ya? Mahasiswa. Karena kan kalau PTS kan sustainability-nya inti ya Pak ya. Nah, itu. Jadi saya itu punya ingatan khusus, teman-teman saya itu expert apa gitu kan. Kalau Pak Yos ini beliau bantu di beberapa bidang, Bapak Ibu di lomba ya. Jadi beliau ini mencetak 2 tahun ini banyak sekali champion Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadikan kami beberapa di prodi itu meningkat untuk rekognisi, terus juga lomba mahasiswa baik nasional internasional ya Pak ya. Gitu ya. Jadi mungkin itu kita santai aja Bapak Ibu. Tadi sepertinya coba macet ya? Rumah saya ini Dakulon ke sini kalau naik KLX saya biasanya cuma 10 menit 15, kalau naik mobil bisa 1 jam. Ya, itu. Jadi saya tadi dapat amanah dari Bu Rosita untuk kehadiran ini ya, teman-teman dari Trunojoyo. Nanti kita bisa sharing gitu ya, nanti apa yang kita bisa kolaborasikan Bapak Ibu, dan harapannya saling memberikan ini ya, insight gitu ya. Mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Helmi, monggo Pak, silakan. Bisa memperkenalkan rekan-rekannya Pak. Ya, terima kasih Pak Febri. Ya. Mungkin yang pertama tadi sudah dikenalkan semua sekalian supaya ya, di sebelah kanan saya ini Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah ketua laboratorium pemasaran, tapi sekarang karena pemasarannya trennya ke digital, jadi ketua laboratorium pemasaran digital. Jadi pemasaran kami sudah ganti, bukan pemasaran biasa, tapi pemasaran digital. Jadi digital marketing gitu. Oh iya, baik. Terus sebelah kiri saya ini adalah Bu April, ini adalah Korprodi untuk S1 Manajemen. Terus di sebelah kirinya lagi ini Mas Zaki. Pak Zaki ini adalah sekretaris jurusan, mewakili ketua jurusan hari ini yang berhalangan karena rapat dengan Pak Dekan. Oh, baik. Terus sebelah kirinya lagi ini adalah Pak Ari. Pak Ari ini adalah koordinator jurnal, tapi selain itu dia juga koordinator untuk laboratorium pasar modal. Pak Ari, jadi konsentrasi keuangan juga. Sebenarnya bertiga ini konsentrasinya keuangan, yang saya SDM, yang ini pemasaran. Jadi pas ini kita berlima ini pas ada semua mewakili konsentrasi kami yang ada. Ya, terima kasih Pak Hilmi, perkenalannya. Kita kan namanya di perguruan tinggi kan networking itu penting ya. Jadi monggo saja gitu ya, kalau ada yang bisa kolaborasi. Sebelumnya kira-kira apa Bapak Ibu yang
menjadi tujuan ya, atau keinginan dari teman-teman dari Fakultas Ekonomi ya Pak ya? Fakultas Ekonomi Trunojo ini kok mau mampir ke ujung barat Surabaya yang katanya Surabaya coret ya? Nah, sebenarnya kita sama Surabaya. Iya, 031 kan? Surabaya Utara. Iya. Jadi kalau dulu teman-teman saya dari Medan Pak, dari Medan kuliah Trunojoyo itu dipikir Trunojoyo itu di Kenjeran Pak, karena kodenya 031, betul ya? Tapi ternyata di Madura Pak. Nah itu, betul ya Pak ya? Iya, karena saya dulu juga mahasiswa sana Bu, Bapak, tapi hanya 1 semester. Nah begitu, terus karena kondisi fisik akhirnya tidak saya lanjutkan gitu ya. Monggo, mungkin apa yang kami bisa bantu gitu, silakan Pak. Terima kasih sekali, sambutannya sangat luar biasa. Mohon maaf Pak Kaju untuk kali ini tidak bisa hadir karena kemarin ada mendadak rapat di fakultas, dan mohon maaf kami juga telat tadi teman-teman dari dari yang Universitas Trunojoyo Madura. Jam ya, hampir saja. Ya, Mas sebenarnya saya panggil Mas masih muda ya soalnya. Memang masih muda. Memang masih muda. Saya industri 2008, Trunojoyo ya. Jadi masih muda memang. Memang masih muda. Dulu saya lulus 2009. Oh, 2009 berarti angkatan 2005 ya. 2005. Cuma yang paling muda saya. Iya, kebetulan saya alumni dari UTM. Oh, Ya, iya. jadi Trunojoyo. Jadi di sini saya sebagai korprodi S1 manajemen mungkin ada banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, mulai dari akademiknya, mungkin ada semacam kuliah tamu, kemudian bisa dari sisi penelitiannya, kolaborasi penelitian, kemudian bisa juga terkait dengan pengabdian. Nah, ini tertarik sekali ketika kita ada kolaborasi dengan kampus dari luar. Mungkin di bidang akademiknya kita bisa kolaborasi terkait dengan perkuliahannya, pertukaran dosen seperti itu. Kemarin kita sudah menjajaki dengan UB, kemudian dengan Kalau sinten Bu sama UB? Kenapa? Sama Bu siapa atau Pak siapa? Pak Husni, Oh, Bu Husni ya. Bu Husni. Iya, Ya. Bu Husni dengan Bu Husni. Kemarin kita sudah ada dijadwalkan terkait dengan pelaksanaannya, tetapi kan kita pelaksanaannya tetap online sih, karena jarak seperti itu, dan beberapa kali pertemuan saja. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi di penelitian. Kalau penelitian mungkin bisa ya kita sharing terkait dengan topiknya dan lain sebagainya. Kemudian Abdimas, kalau Abdimas kita juga sudah ada Abdimas internasional, kemudian dengan beberapa universitas Malaysia biasanya kita seperti itu. Mungkin di sini kita bisa berkolaborasi pengabdian, bagaimana kita bisa meramunya seperti itu. Jadi bukan hanya kerjasama di atas kertas saja, harapannya ada kegiatan yang terlaksana. Siap. Wah ini berarti saya harus agak cerita banyak. Memang yang ditunggu-tunggu kan ceritanya kita. Iya. Kebetulan saya mewakili Pak Tommy Prata. Beliau sepertinya ada halangan ya, entah gerah atau gimana begitu. Jadi mohon izin saya menyampaikan apa yang kita kerjakan di prodi. Nanti mungkin ada kita bawa perspektif Pak Bambang dari S2 dan kita ada prodi S3. Jadi prodi S3 kita unik Bapak Ibu. Prodi S3 kita di Indonesia itu nomenklatur yang punya itu cuma 3. Punya Bu Nana itu apa? PPM ya? Tempat Bu Nana kuliah itu ya. Prasetya Mulia sama ini Prasetya Mulia sama satu kampus lagi itu saya lupa. Jadi nomenklatur di tempat kita itu doktor ilmu manajemen dan entrepreneurship. Jadi itu keunikannya, nanti mungkin akan sedikit dijelaskan Bu Liliana. Jadi kita di Fakultas Bisnis ya, School of Business Management
Kita menyebutnya itu Bapak Ibu ya, karena semangat internasionalisasi gitu ya. Kita minjam istilah ITB school ya. Sekarang ITS kan juga pakai gitu ya. Nah, kita ada prodi S1 akuntansi, prodi S1 manajemen, itu kita jalankan dalam 2 streaming Bapak Ibu ya. 2 streaming itu international class dan regular class. Nah, kebetulan saya di regular class, teman-teman di international class sedang ada visiting professor dari Malaysia ya, Prof Azizi ya Pak ya. Ya, itu. Terus kita ada prodi manajemen S2. Kita ada 2 streaming, jadi kelas reguler sama eksekutif. Terus kita ada program doktor itu tunggal streamingnya. Jadi secara running sebenarnya kita merunning 4 program studi, tapi ada 6 streaming gitu Bapak Ibu ya. Saya menyebutnya gitu. Jadi saya mungkin akan sharing di prodi S1 manajemen yang kami bentuk kurikulumnya dalam international business management. Mengapa disebut internasional? Karena begini Bapak Ibu, semua materi pembelajaran kita gitu ya, itu baik buku sebagian besar PPT itu dalam bahasa Inggris gitu. Namun untuk yang regular class di delivery dalam bahasa Indonesia ataupun hybrid bahasa. Tapi yang international class full English dengan komposisi ada visiting professor dari Coventry ya, dari beberapa kampus luar negeri. Makanya mungkin Pak Hilmi sering lihat kok banyak bule ya di sini ya. Nah, itu punyanya teman-teman international class. Jadi kami ada setiap semester itu ada dosen ekspat itu ya Kaukasian ya, jadi orang bule beneran, itu sekitar 4-5. Jadi itu di international class gitu ya. Nah, sebenarnya sama seperti program studi yang lain ya, kami merujuk pada beberapa akreditasi ya. Dari akreditasi kami masih A Bapak Ibu. Jadi kemarin kami jujur mengajukan ISK, tapi belum berjodoh begitu ya untuk jadi unggul gitu. Jadi masih A, perpanjangan sampai 5 tahun ya. Terus kita IFMD, terus ACSB member, terus kita juga Equis member, dan FIBA tapi baru submit bulan lalu ya. Sudah bulan lalu. Ketuanya ketua timnya itu Bu Dahmelina sama Bu Graziawi, kebetulan beliaunya tidak bisa hadir. Sudah submit. Saya di bagian ngurusi yang dokumen ya. Nah, secara kurikulum Bapak Ibu, mudahnya adalah kalau di international business management itu kita seperti menanam sebuah apel ya. Di semester 1 kita belajar bagaimana pembibitan, di semester 2 kita mulai melihat bagaimana tunas ini tumbuh, di semester 3 bagaimana sudah keluar bunga gitu ya, semester 4 ada buahnya, semester 5 buah sudah mulai masak, semester 6 buahnya ini sudah siap dipanen ya, semester 7 di packaging, semester 8 di delivery. Kami membuatnya seperti itu, menganalogikan gitu ya, karena kami basisnya kampus entrepreneurship, jadi sudah selayaknya luaran dari pembelajaran, luaran dari produk karya mahasiswa itu harus betul-betul bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi bukan hanya berakhir ya sudah selesai gitu. Jadi nah, secara kurikulum Bapak Ibu, ini yang menjadi keunikan di program studi kami gitu ya. Jadi kami mempaketkan gitu ya, memframe ya, bukan paket, memframe bahwa mahasiswa studi di tempat kami itu harus 8 semester begitu ya, tidak bisa 7 semester. Nah, karena kenapa? Kami memiliki yang di warna kuning, ngapunten Bapak Ibu, itu adalah mata kuliah penciri entrepreneurship-nya. Jadi mulai semester 1 ada mata kuliah Biskom. Jadi ini mata kuliah khusus yang dosennya itu adalah para praktisi kelas besar biasanya begitu. Dan kebetulan mata kuliah ini menjadi center of excellence-nya
Kemdikbudristek untuk Belmawa. Jadi sudah 4 tahun ini kami dapat hibah baik COE, PKKM itu untuk mata kuliah ini Bapak Ibu. Jadi seluruh dosen yang kita invite itu dibiayai oleh PKKM. Nah itu satu semester kami bisa mengundang 26 praktisi Bapak Ibu. Dan itu dari Jakarta, ya kita urusin hospitality-nya semua, pokoknya begitu. Itu di mata kuliah Biskom. Nah, tujuannya adalah inspiring Bapak Ibu, inspiring bisnis. Selanjutnya di mata kuliah EVC untuk menciptakan bisnis, creation, semester 3 ada execution, semester 4 entrepreneurial innovation, semester 6 sustainability, semester 5 sustainability, semester 6 business growth gitu. Semester 7 kita ada IRBP dan semester 8 tugas akhir. Nah, jadi ini mata kuliah spesial yang mahasiswa itu harus ikuti dan lulus wajib. Nah, mata kuliah di samping kiri dan kanan itu adalah mata kuliah yang melengkapi mata kuliah warna kuning. Ya, kalau di kampus lain mata kuliah kewirausahaan melengkapi mata kuliah korprodinya. Kalau ini kami balik. Jadi mata kuliah korprodi itu melengkapi mata kuliah entrepreneurship. Begitu ya. Mengapa bisa? Karena di universitas kan akreditasi sudah unggul dan A. Kita diberikan sedikit fleksibilitas sebenarnya begitu Bapak Ibu. Jadi kita ada mata kuliah MKWU, mata kuliah universitas dan begini Bapak Ibu. Mata kuliah korprodi manajemen seperti keuangan, operation, marketing, terus juga SDM itu selesai kami di semester 4. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mata kuliah ekonomi, dasar akuntansi, bisman, international business, operation, cost management, customer behavior itu semester 4 semua selesai. Jadi harapannya saat mereka semester 5 mereka mau ISMA ke luar negeri, mau ikut MBKM, MSIB dan sebagainya, kita sudah lunas tanggung jawab melengkapi mereka di dasar kompetensi. Gitu. Jadi makanya setiap mahasiswa kami yang ikut ISMA, ikut MSIB, macam-macam itu mereka sudah diperlengkapi dengan standar 4 core kompetensi itu Bapak Ibu. Nah, bila mana mereka nanti tidak mengikuti MBKM, begitu ya, atau tidak mengikuti program apapun, mereka bisa mengikuti mata kuliah semester 5, 6, 7 yang kita siapkan di program studi. Ada mata kuliah elektif juga yang nanti menjadi minor ya. Jadi kurikulum kita ini seperti di luar negeri Bapak Ibu. Jadi majornya itu, minornya apa, gitu ya. Nah, ada 5 bukan streaming ya, 5 peminatan gitu Bapak Ibu yang kami tawarkan kepada mahasiswa yang mereka tidak mengikuti kuliah di luar kampus ya. Contoh mereka mengikuti MSIB, ISMA dan sebagainya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 ya yang kami miliki. Ada entrepreneurial marketing, entrepreneurial finance, family business, digital business sama creative event management. Jadi dari 5 ini Bapak Ibu mahasiswa itu nanti di transkripnya, di ijazahnya itu mereka bukan hanya sarjana manajemen saja. Jadi kan what kind of management ini opposite gitu kan, bahasa Surabaya gitu. Jadi kita khususkan mereka di bidang ini. Jadi kalau entrepreneur marketing mereka belajar ilmu marketing yang advance. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mata kuliahnya ya. Mereka belajar ekspor impor, international corporate strategy, global marketing dan sebagainya. Entrepreneur finance juga begitu. Family business, nah ini itu kita sama Untar yang punya Bapak Ibu, Tarumanegara itu punya sama dengan kita. Digital business mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak melihat, dan kita satu-satunya di Indonesia Bapak Ibu yang punya bidang creative event management. Jadi belajar manajemen sekaligus belajar pengelolaan art dan sport dalam pertunjukan ya Pak, begitu. Jadi betul-betul belajar mengelola event. Nah, jadi mereka yang lulus manajemen, buka IO dan sebagainya itu mau jadi promotor atau mereka yang sudah jadi atlet gitu ya, mereka kuliah di sini.
Nah, angkatan pertama Bapak Ibu itu 18, angkatan kedua menurun 16, angkatan ketiga 36 terus jadi 20 sekian ya Pak Yosi ya. 25, terus angkatan keempat 91. Nah, jadi intake kita kemarin itu kita satu kali intake Bapak Ibu ngapunten kita 430-an. 430 rata-rata siswa untuk prodi manajemen. Untuk ukuran swasta besar Bapak Ibu. Besar untuk ukuran swasta. Protol. Iya, yang lain itu protol. Jadi makanya saya hitung rata-rata. Nah, dari situ ternyata sumbangsih kreatif event management itu 90-an ya Pak Yosi ya. Gede Bapak Ibu. 90-an. Iya, unik begitu. Jadi ada pun di Pasundan ya Pak Yosi. Kemarin Pasundan. Nah, itu di Bandung. Karena di Bandung kan surganya entertainment ya. Sudah kelapa ya. Oh enggak, Unpad Pasundan Bandung. Oh. Nah, itu kan surganya event. Gitu ya, kami buat di Surabaya, tapi Bandung itu murni seni kontemporer. Kalau kita seni apapun, termasuk e-sport masuk ini Bapak Ibu. Jadi dia punya laboratorium e-sport juga, karena kan termasuk event management. Jadi makanya anak sekarang banyak sekali yang gamers, youtuber masuk ke sini. Nah, ceritanya begitu. Nah, setiap peminatan ini Bapak Ibu itu dikepalai oleh koordinator peminatan, begitu ya. Ada satu-satu dan beliau-beliau ini ya mengkontrol alignment ya, gitu ya, alignment dan pelaksanaan. Tapi semuanya di bawah koordinasi wakil Kaprodi ya, Pak Kaprodi 1. Jadi dibedakan Bapak Ibu di tempat kami di prodi manajemen ada ketua prodi, ada wakil 1, wakil 2. Nah, jadi karena mahasiswa kami student body-nya Bapak Ibu 1.800 satu prodi. Mengeri Bapak Ibu. Iya, Pak Helmi sering nggak dapat lift ya? Sering nggak dapat lift ya? Iya, sering naik tangga. Nah, lama tadi. Iya, 1.800 Bapak Ibu. Jadi kalau Kaprodi dia mengelola semuanya. Kalau UHK 2, beliau mengelola mata kuliah yang core prodi. Kalau UHK 1 mengelola mata kuliah peminatan, riset, pengabdian masyarakat sama publikasi. Jadi dibagi. Nah, di tempat kami Bapak Ibu, karena bentuk kurikulumnya unik ya, ini pun juga harus ditunjang dengan tugas akhir yang unik. Kami memiliki 4 bentuk tugas akhir Bapak Ibu. Baik tugas akhir bentuknya skripsi, baik tugas akhir yang dia jurnal, baik tugas akhir yang project bisnis, ataupun tugas akhir yang internship. Jadi ini sudah kami laksanakan dari semester lalu. Jadi kami sudah meluluskan 3 mahasiswa yang tanpa skripsi. Jadi begitu. Jadi kami karena dengan student body yang begitu besar, kalau satu dosen kami membimbing sampai 20 mahasiswa, bukan dosennya yang membimbing, dosennya yang dibimbing. Dibimbing untuk sabar begitu ya. Kayak semester kemarin saya bimbing 18 di S1, di S2 itu 6 ya Pak ya. 6. Terus bimbing metodologi itu 20, di S2 itu 6. Jadi saya itu merasa seperti dibimbing kehidupan gitu. Sekali bimbingan buka kelas besar gitu ya. Nah, itu kami siasati bottleneck itu Bapak Ibu dengan membuat hilirisasi berbagai tugas akhir. Jadi jurnal project bisnis ini untuk mendukung mahasiswa yang punya project bisnis Bapak Ibu, dan internship bagi mahasiswa yang get hired before graduation, udah diterima kerja sebelum dia skripsi. Sudah bablas saja. Nanti skripsinya di tempat kerjamu, ujiannya bosmu suruh datang ke sini mengerjakan menguji proyek yang kamu laksanakan di kantor bersama dosen. Jadi itu kan sebenarnya kolaborasi Dudi dan PT luarannya. Jadi semua bentuk tugas akhir ini sebenarnya merujuk pada IKU Bapak Ibu. Itu cara kami mensiasati menjawab 7 IKU. Skripsi itu kan bukan IKU ya. Kalau jurnal kan berarti kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk riset. Nah, karena
jurnal ini mahasiswa harus sebagai penulis tunggal dan koresponding, dan dosen sebagai penulis kedua. Nah, kalau proyek bisnis berarti karya dosen dan mahasiswa digunakan masyarakat, kan begitu. Terus kalau internship berarti apa? Waktu tunggu, ya kan? Waktu tunggu lulusan. Itu kami mencoba menjawab ukur-ukur itu semua melalui jalur ini, Bapak Ibu. Jadi di kampus ini baru prodi kami yang agak ngegas ya, karena kami prodinya paling besar, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk menunjang tadi Bapak Ibu, kami punya laboratorium, gitu ya. Laboratorium di 3 bidang laboratorium, ya, di bidang data, di bidang informasi, dan di bidang strategi. Ini 3 lab kami, Bapak Ibu. Jadi untuk mata kuliah data analisis, mata kuliah global marketing strategi, terus mata kuliah yang berbau dengan data, kita pakai 2 software itu. Terus mata kuliah tentang pengambilan keputusan, branding, ya, marketing dan sebagainya, kami menggunakan 2 software itu, Strategic dan Brand Pro. Terus untuk mata kuliah keuangan, kita menggunakan Refinitiv Econ, ya. Jadi kita mensubscribe semua, Bapak Ibu, subscribe per tahun, begitu. Dan fasilitasnya ada di lantai 10. Mungkin nanti akan dibantu Pak Yosi untuk jalan-jalan, nggak apa-apa, monggo. Nah, ini yang kami jalankan, Bapak Ibu. Jadi kami tahun kemarin 2022, 2023 itu panen lomba, Bapak Ibu, baik internasional maupun nasional. Nah, ini semuanya di bawah naungannya Pak Yosi, ya. Jadi beliau single fighter, gitu ya, untuk mengelola ini semua. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengkaderisasi mahasiswa, bagaimana mencari lomba yang bagus, begitu ya, dan sebagainya, ini nanti beliau mungkin sedikit cerita. Nah, ini Bapak Ibu profil alumni kami. Kalau kami melihat profil alumni kami itu banyak sebagai pengusaha, Bapak Ibu, entrepreneur ya, dan juga mereka sebagai profesional di perusahaan, sehingga ini menginspirasi kami, Bapak Ibu, untuk mendesain kurikulum dan juga mendesain bentuk tugas akhirnya. Jadi jangan sampai mahasiswa sudah ada kesempatan tapi akhirnya harus duduk lagi di atas meja, di depan meja untuk mengerjakan skripsi. Akan konyol ya, Bapak Ibu ya, saya berpikir begitu. Jadi kalau dia sudah kerja, ya sudah, itu aja yang kita rekognisi, begitu kan? Kalau dia sudah punya bisnis, sudah punya pegawai, sudah punya izin, sudah punya income yang sehat secara keuangan, ya sudah, itu yang kita rekognisi. Karena kan nanti tujuannya setelah mereka lulus, mereka melakukan itu, gitu. Jadi saat Pak Nadiem kemarin mengatakan bulan September bahwa tugas akhir macam-macam, lah kita udah ngelakuin Jawaris belum, begitu, dan kita udah meluluskan. Nah, kami Bapak Ibu punya partner university, gitu ya, untuk di Asia maupun Australia dan di Eropa, begitu, untuk program student exchange, Bapak Ibu ya. Student exchange ini pertukaran pelajar yang kami sudah MOU dengan multi skema, Bapak Ibu, mau dari mandiri atau skema bersama, gitu ya. Kami juga ada dual degree, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun di sini, 1 tahun di sana, atau 1 tahun lagi di sini. Jadi 2 + 1 + 1. Gitu. Itu di beberapa kampus, di Kerteh, Tarionti, terus di Sawbridge ya, terus di Gulfton Australia, Swinburne, Macquarie, di Neoma, di Coventry. Nah, itu juga ada. Dan karena kami PTS, Bapak Ibu, kami kan harus punya brand ya, brand yang kuat gitu untuk menjaga sustainability kami, sehingga kami punya banyak channel untuk kami memperkenalkan diri kami, mulai dari Instagram, Spotify, TikTok, dan website. Jadi ini Bapak Ibu yang kami kerjakan, gitu ya. Nanti mungkin apa yang kita bisa kolaborasikan, gitu ya, dengan senang hati kami bisa berkolaborasi, karena kami juga sedang banyak belajar, Bapak Ibu, bagaimana pengelolaan program studi dengan student yang besar, gitu ya. Karena jujur semakin besar kapal, fleksibilitasnya juga semakin berat ya. Karena di kami, Bapak Ibu, DTPS kami itu total
berapa ya, sekitar 40-an ya Bu Liliana ya. Terus 58% kami itu dosen luar biasa Bapak Ibu. 58% kami dosen luar biasa. Jadi kami selalu punya PR ya. Setiap awal semester ini kita selalu, ayo siapa yang mau ngajar di USI dengan kualifikasi doktor, terus dengan reputasi begitu. Karena kami juga punya standar Bapak Ibu mengajar di kampus kami agar standarisasi penyampaian, standarisasi konten begitu ya, itu bisa terdelivery dengan baik karena kami punya satu ukuran yaitu kursi survei Bapak Ibu. Jadi seperti Pak Hilmi, kita semua di sini itu dinilai mahasiswa bukan hanya dari konten pembelajaran, tapi juga dari bagaimana kami menyampaikan, bagaimana kami berkomunikasi, bagaimana kami juga mengapresiasi garis besarnya itu. Karena kami menggunakan prinsip penilaian 360 Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadikan kami punya satu bentuk standar dalam service ya. Gitu. Karena kan kami punya tagline service excellent. Tujuannya adalah kita customer yaitu mahasiswa kita puas gitu, CPL-nya tercapai, CPMK tercapai, dosen juga growth gitu ya. Seperti di tempat kami Bapak Ibu, kami pun di prodi itu dikejar-kejar Bapak Ibu untuk mengurus jabatan akademik begitu. Jadi seperti Bu Liliana ini LK700 sudah kesandung dikit GB. Ya, jadi kami pun juga dikejar begitu ya. Kami dikejar, saya dikejar begitu. Jadi semua berproses begitu Bapak Ibu. Karena harapan kami, target kami adalah sekarang itu Renstra-nya 2024 ya Pak ya, 2024 2029 ya. Itu adalah internasional di Asia. Begitu. Jadi makanya banyak kami menginvite visiting profesor, distinct profesor begitu di fakultas kami ngajar di S3, ngajar di S2, ngajar di S1 untuk menginfluence kami semua ini. Kami kan produk lokal Bu ya. Jadi kami harus distimulus gitu supaya kami ada rasa internasional. Mungkin itu Bapak Ibu, ngapunten mungkin ada salah kata itu yang bisa saya sampaikan. Sudah Mas Ferdi boleh tanya ya? J. Sambil lalu saya ya. J. Terkait dengan tugas akhir. Nah, tadi di sini kan ada 4 bentuknya. J. Sebenarnya kalau di kami juga sama. Kami itu ada 2 Mas. Yang pertama skripsi atau yang kedua itu jurnal. J. Nah itu juga berjalan karena adanya MBKM riset. Ya. Nah sehingga mahasiswa tidak perlu menyusun skripsi lagi, kemudian mahasiswa tinggal membuat artikel di samping di jurnal seperti itu ya. 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 Mungkin di sini kalau untuk tugas akhir yang jurnal itu ada ada kriteria untuk jurnalnya itu jurnal berapa. Oh ya. Kemudian yang sering terjadi di tempat kami ini dosen-dosen itu biasanya nggak bisa kalau hanya seperti itu, hanya dengan beberapa lembar saja kan begitu kan masih yang lama pemikirannya. Sedangkan kita sudah berubah bukan hanya bentuk skripsi saja yang tebal kan, dilihat dari ketebalannya biasanya kalau dosen-dosen yang ini. Mungkin di sini bisa diceritakan lebih detail lagi terkait dengan tugas akhir dalam bentuk jurnal. Kemudian apa memberikan kembali bagaimana? Nah ini menarik ya. Ini yang menjadi beda mungkin. Ini awalnya ini ide. Awalnya saya punya ide karena 2021 itu saya itu selalu dapat bimbingan skripsi itu paling banyak. Karena tidak ada dosen lain yang ambil peminatan itu. Jadi satu-satunya dosen di S1 yang ambil streaming operasi cuma saya Bapak. Jadi kalau mahasiswa riset tentang inventory, logistik, supply chain, pabrik itu pasti ketemu di saya. Jadi ini kan ciloko Bapak Ibu ya. Nah gitu. Terus saya mikir gimana gitu ya. Tetapi jangan sampai jurnal ini akhirnya menjadi ajang perjokian.
begitu ya kan. Akhirnya saya membuat sebuah DMS, Bapak Ibu, dokumen manajemen sistem, yang mana mengatur mekanisme jurnal ini. Jadi ada 5 aturan begitu Bapak Ibu untuk yang mengambil jurnal ini. Gitu. Yang pertama, jurnal ini merupakan karya otentik mahasiswa bersama dosen melalui skema. Jadi bukan tahu-tahu atau ujuk-ujuk saya menghadap Bu Hanti, saya punya jurnal, mohon dikoreksi, nggak bisa. Jadi ada 2 skema di alur skemanya itu. Yang pertama, mahasiswa ini harus sebagai riset asisten ya. Kita RE ya, kalau di Jerman kan ngomong gitu, riset asisten dari hibah dosen. Jadi contoh saya dapat hibah gitu, saya punya 3 asisten mahasiswa, dia menggunakan data yang saya gunakan riset untuk dia publikasi, itu boleh. Namun ini harus disertai SK dari LPPM, itu ya. Jadi tervalidasi bahwa jurnal itu otentik karya kolaborasi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa ini harus ikut skema research club-nya program studi, atau kita sebut iResearch ya. Jadi ini adalah program research club yang didanai murni dari hibahnya program studi atau dana dari LPPM, begitu ya. Jadi mahasiswa menjalankan secara mandiri risetnya dan dosen sebagai advisor. Berbeda dengan skema pertama, dosen menjalankan, mahasiswa kan ngasuh kaweruh, gitu kan ya. Nah, itu aturan pertamanya. Aturan kedua, jurnal ini harus yang direkognisi adalah syaratnya adalah publish di jurnal Sinta 4 minimum. Iya, bukan loan. Tentang 1 semester lagi berarti harus publish. Ya, itu tantangan bagi dosennya. Iya, jadi mereka diizinkan oleh ikut skema ini sejak semester 4 sebenarnya. Jadi kalau dia sudah submit di semester 4, contoh mahasiswa saya Putih, dia ini kan submit di jurnal semester 5 ya. Semester 5 jurnalnya UI, penulis pertama corresponding Sinta 2, publis di semester 6, ya sudah. Kan kebetulan yang bersangkutan ikut iResearch gitu. 3 anak ini ikut research club. Jadi kalau dia submit semester 7 sudah pasti telat. Makanya mahasiswa mending gak ngambil itu, begitu kan? Dia kan mengambil di semester 4 atau 5 gitu ya. Nah, aturan yang ketiga Bapak Ibu, tingkatan jurnal tidak menentukan nilainya dia. Jadi mau dia submit Sinta 4, Sinta 2, nilainya sama. Modalnya adalah nilainya 60 Bapak Ibu. Jadi saya masuk Sinta 2, ya sudah. Saya masuk Sinta 3, ya sudah. Saya masuk Sinta 4, ya sudah. Saya masuk Scopus ada di psikologi, ya sudah, modalnya 60. 40-nya dari mana? Ujian terbuka. Kita di lantai 1540 Bapak Ibu, kita punya ruang ujian doktor. Jadi mahasiswa ini harus mendiseminasikan risetnya di depan mahasiswa semester 6, dan itu ditulis, dibuka ujian rekognisi riset semester 8 yang bagi mahasiswa yang ikut silahkan untuk pengganti absensi. Jadi mereka menceritakan risetnya, perjalanan risetnya ke mahasiswa semester 6 ya Bang dia. Semester 6, dan diuji oleh 3 orang doktor. 5 orang doktor. Jadi 5 orang dokter. Masing-masing dokter ini punya poin sendiri dan mahasiswa boleh tanya. Selama 1 jam mereka nggak boleh duduk di atas podium. Sama seperti ujiannya tempatnya Bulina, ujian kologium ya. Kalau dokter kan itu. Ya, ada kologium sama ujian diseminasi kita sebutnya. Jadi betul-betul yang ambil jurnal ini harus tahu resikonya. Dan kita memang mengharapkan karena dia bisa mendiseminasi itu, ya rata-rata nilainya A. Susah loh Bapak Ibu ngomong di depan 1 jam untuk ukuran mereka, cerita risetnya, ditanya 5 orang dokter. Kita memang sediakan venue-nya, tempatnya kita sediakan. Ini semangat kita merdeka belajar, begitu ya.
dan dilihat lebih dari 30 mahasiswa semester 6 mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya aja belum tentu bisa begitu kan. tapi ini apa namanya? Jangan salah. Tahun kemarin itu yang ikut 3, Pak. Tahun ini yang ikut skema ini 28 mahasiswa. Karena kenapa? Wah, ini saya belajar, Pak. Kemarin tahun lalu saya dapat kesempatan berangkat ke Berlin. Saya sempat buka ini ya, kelas kecil begitu di TUB gitu. Saya ngobrol sama dekannya, ini kok nggak ada yang skripsi ya? Gitu ya. Mereka ngomong tugas akhir kami adalah mereka stadium general. Ngeri ya, begitu ya. Itu yang saya copy ke sini, Pak. Jadi sana dokumen nggak foto, kan nggak boleh bawa, Pak. Nggak foto, tak bawa ke sini. Saya copy, paste, saya buat di sini. Nah, gitu. Jadi melahirkan mereka proud, Pak. Mereka diliput media kampus, ya di website kampus. Mereka idealismenya bisa ditularkan dan apa? Mereka bisa mendiseminasikan ide mereka. Itu yang kami bangun di sini. Jadi dosen juga terbantu, ada RE-nya terapresiasi, mahasiswa juga daripada kupu-kupu, mereka bisa ikut research club, didanai prodi. Dana prodi itu nggak main-main Bapak Ibu ya, 5-10 juta per mahasiswa. Mereka mulai gali data, ngolah data, translate, templating, kita bayarin semua. Gitu. Jadi mereka senang. Kan sama PKM kan nggak beda jauh kan dananya. Itu satu kelompok, ini satu orang, kan gitu loh ya. Jadi kita nggak menang PKM nggak apa-apa, ini kita banyak gitu kan. Dan waktu kita laporkan Dikti, ini rekognisinya sama poinnya sama PKM. Jadi rekognisi mahasiswa poinnya sama-sama 4. Nah, jadi kami melaksanakan itu secara mandiri. Aturan yang keempat, jadi mereka ini nanti ujiannya 2 minggu lebih cepat daripada teman-teman. Lebih dulu ya, lebih cepat, lebih dulu daripada teman-temannya. Biasanya periodenya tuh Dibedakan. Periode yang jalur skripsi, nanti kalau yang untuk jurnal itu kita pas selesaikan. Jadi, ini Bu Anti kebetulan koordinator jurnal. Jadi beliau ini yang saya buat migrain Bapak Ibu. Jujur saya dosa saya sama Bu Anti banyak gitu kan. Saya punya inovasi apa? Karena inovasi kan di di bidang satu ya Bu ya. Saya punya inovasi apa? Saya buat Bu Anti yang menjadi polisinya, ngerem gitu ya. Pak ini aturan indi Pak. Gitu ya. Itu sering gitu. Nah, jadi 4 aturan itu Bu. Jadi tidak cuma Bu, ngapunten saya punya jurnal, si Bu jadi penulis 2, nggak bisa. Jadi kita menjaga integritas akademiknya. Itu. Sehingga jurnalnya berkualitas, prosesnya berkualitas, mahasiswanya juga unggul. Gitu. Intinya lebih benar daripada skripsi Pak Feb. Kalau di tempat kami tawarkan gitu, sudah Pak skripsi aja Pak, gitu semua langsung. Di sini enggak Pak, jadi kebalik. Jadi kemarin kami laksanakan survei, gitu ya. Gagal soalnya. Survei yang mengambil proyek bisnis kemungkinan nanti 30%. Karena kenapa? Mereka itu di semester 6 sudah punya bisnis, rata-rata sudah punya izin usaha. Iya. Loh kan itu bagus. Iya. Nah, terus yang internship kemarin itu kami menerima laporan 14 mahasiswa kami itu magang nggak boleh pulang Pak. Extend, wes kerja wae. Ya sudah, kami sediakan. Jadi mereka yang magang kemudian Nggak boleh pulang. Pihak perusahaan dilanjut begitu Iya. ya. Itu di ini ya apa? Iya, kami jadikan tugas akhir. Iya, kemarin itu kami ada tempat mahasiswa yang Mas kan Mas. J. Beberapa mahasiswa kemudian perusahaan itu ingin memperpanjang. Nah, tetapi kami tidak sampai melirik ke sini sih. Ini Iya. bagus ada tugas akhir internship, sebenarnya kan menarik kan ya. Iya. Jadi kami itu ya dipersilakan mahasiswa magang asalkan tidak mengganggu sampai pada perkuliahan semester berikutnya. Nah, Seperti itu. sehingga makanya di semester 8 kami hanya menyisakan tugas akhir aja Bu. Ya, ini Iya. ada tugas akhir aja. Ya, jadi betul-betul mahasiswa itu sebenarnya freedom di sana itu. Kalau kredensial kan mata kuliah ini ya konversi dari LSP dan sebagainya, gitu. Nah, makanya
Jadi kalau yang intensif Bapak Ibu, mahasiswa itu harus dikontrak kerja oleh perusahaan tersebut dan ada bukti kontrak kerjanya. Jadi nanti apa yang dikerjakan mahasiswa itu dalam job desk diberikan pendekatan metodologi gitu dalam bentuk jurnal, paper gitu. Dan nanti ujiannya adalah 1 perwakilan perusahaan gitu dan 2 penguji. Nah, sudah. Jadi kita enak mendapatkan mitra judi sekalian bisa MOU, begitu kan? Iya. Sekalian bentuk luarannya ada. Nah, kita nembak banyak. Jadi sekali mendayung 6 pulau kita dapat. Nah, kalau untuk yang intensif, kalau proyek bisnis apa ya? Sebenarnya Selama 3 tahun mereka kuliah, akhirnya ada buahnya. proyeknya. Sejak dari semester 1 ya kita kan kurikulumnya backbone-nya entrepreneurship tadi. Iya. Nah, maka kenapa kalau di tugas akhirnya di project bisnis ini kita istilahnya kita comot ya sebagai opportunity, karena ya kan kasihan teman-teman mahasiswa kalau mereka udah dari semester 2 udah bikin ide bisnis, dikembangkan, dieksekusi, Terus tetap skripsi. skripsi jauh. Padahal mereka sebenarnya mungkin ada teman-teman ini yang memang kompetensinya atau skillsnya justru lebih tinggi ketika mereka mau bisnis. Kalau untuk proyek bisnis itu kemudian apakah kemudian ada pengujian atau seperti itu? Ada Pak. Jadi kalau proyek bisnis nanti pengujinya unik. Satu dari expertise kita ambil dari venture Pak. Jadi kita ya venture-nya UC ya. Kita ada inkubator. Itu mereka kan para expert di sana. Terus 2 dari dosen. Jadi kita sebisa mungkin memberikan perspektif yang sama dengan bentuk tugas akhirnya. Begitu juga yang jurnal, mengapa kita pasang doktor di sana? Karena kita anggap senior-senior itu kan sudah paham riset, gitu ya. Jadi betul-betul sumbu ketemu tutup gitu tujuannya gitu. Paling berat justru mana? Tapi paling prestisius bagi mahasiswa. Iya betul, paling prestisius itu. Iya. Dan kalau mereka mau lanjut di luar negeri, Iya studi itu poinnya tinggi sekali. Iya. Karena kenapa? Dia sudah punya karya. Iya betul. Karena kan beberapa kendala mahasiswa kami yang lanjut studi di Inggris, di Belanda itu skripsi itu nggak kepake. Mereka menanya apa yang Anda kerjakan dalam bentuk kontribusi. Dan mereka ngomongin kontribusi. Kalau skripsi kan bukan kontribusi. Iya. Kalau jurnal itu sudah jelas. Jadi mudah dapat loa. Ya, baik juga mereka ngejar beasiswa LPDP, Chevening begitu kan. Kan pasti mereka tanya apa, what contribution about your nation dan sebagainya. Nah itu akan sangat menunjang sekali sebenarnya. Apalagi di sana kan karyanya dia sama profesornya, gitu kan? Iya. Sedikit menyambung dengan penelitian tadi kan berarti untuk risetnya dengan dosen itu tidak harus bisa dimulai sebelum masa skripsi ya? Iya, memang begitu Pak, disarankan. Jadi itu nanti taruhlah semester 4. J. Berarti dosennya itu akan menjadi dosen pembimbingnya juga? Iya, pasti. Itu satu, itu jawab. Iya. Yang kedua, ini tadi kalau saya nggak salah dengan berarti kan ada redaksi, kalau misalkan keterusannya dosen berarti ada irisan dari temanya dosen. Betul. Nah ini sebenarnya kita itu mungkin di sini yang punya banyak pengalaman ya, berkaitan dengan irisan temanya dosen. Itu kalau di sini tanda kutip cara mengirisnya seperti apa? Oh iya, oke. Jadi gini Pak, kalau di kami mahasiswa yang ikut RE-nya dosen itu juga harus terdaftar di BIMA. Waktu iya. Jadi harus terdaftar dan dia harus jelas fee pendanaannya. Jadi jangan sampai dia jadi suruh-suruhannya dosen nggak dapat benefit. Jadi kita dari prodi pun ketat Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau dosen menambahkan nama mahasiswa di sana, itu fee untuk mahasiswa, kontribusi untuk mahasiswa itu harus jelas.
itu mandiri dari mahasiswa atau? Oh nah, dari hibah kan? Kalau dari hibah, iya. Kalau dari asisten dosen kan begitu. Kalau dia mandiri ikut skema prodi kan ikut riset Pak. Jadi kan ada dua. Kita bahas yang ikut hibah. Jadi kalau saya kebetulan 3 tahun ini kan dapat terus PDUP ini. Jadi saya bisa masukkan 3 nama mahasiswa itu, gitu ya. Dan setiap tahun bisa ganti Pak. Nah, jadi saya masukkan tahun pertama 3 orang, tahun kedua 3 orang, tahun ketiga 3 orang. Jadi mereka 9 orang ini pasti akan masuk ke jurnal semua. Kan itu sebenarnya keluar tambahan saya, bener ya? Iya benar. Saya kan dapat benefit fee juga dari DIPI kan, keluar tambahan. Jadi saya happy, masuk happy. Nah, gitu. Terus bagaimana alignment dari riset? Jadi jurnal mahasiswa yang dibawa RE dosen itu tema besarnya sama. Jadi kalau dia dosen ini riset tentang marketing, itu turunan dari marketing itu ya sudah kita anggap sama. Oh, gitu. Kalau boleh nambahin, kemarin tuh kalau nggak salah ya Pak, dari 3 ini kan 2 hanya Pak Ferdi itu mereka membahasnya tentang PAM kan? Ya, Teori acceptance model. itu. Nah, itu kan dari Pak Ferdi memang risetnya di situ. Jadi mereka tuh menemukan dari teori yang dipakai Pak Ferdi juga dari Pak Ferdi. Jadi mereka juga belajar dari apa ini namanya bank dananya ada bank risetnya mahasiswa menggunakan riset mereka dan itu masuk ke apa namanya teknisi ke mahasiswa tersebut ambil dari skema risetnya Pak Menteri. Berarti gini ya, Berarti ditinggal lagi. Yo ditinggal lagi. Terus nanti permain ngajar di cukup mana ya? yang penting tema usaha belajarnya tadi ada di situ ya. Iya. Masuk ke payungnya Pak Ferdi. Jadi 2 mahasiswa ini itu Bapak Ibu sebenarnya risetnya di dana DIPI karena 2020 kita kan sudah mulai masukkan nama mahasiswa Pak ya. 2019 ya belum. Dari 2020 saya masukkan tahun itu luaran saya wajibnya kan 2 conference sama 1 jurnal internasional berreputasi. Saya tambahkan 2 luaran tambahan 2 jurnal mahasiswa ini. Kan nama saya ada di sini. Iya. Dan saya tinggal waktu dari tim Dikti Review, loh ini hasil riset tuh, temanya sama, datanya juga sama, mengolahnya jangan berbeda, istilahnya masanya beda Pak. Iya. Nah, cara perspektifnya saja beda. Itu diapresiasi sekali. Saya dapat bonus-bonus itu dari Dikti itu karena bisa mengajak mahasiswa dengan satu hibah yang sama. Gitu. Nah, itu saya terusin. Iya, gitu. Ya, betul. Iya. Gitu. Jadi harus pinter-pinter mensiasati Pak sebenarnya Pak. Ngetrik Pak. Dengan bahannya sama, hasilnya berbeda gitu Iya. ya. Iya. Jadi waktu Datanya sama. Jadi, Datanya kan sama Pak. sebenarnya yang jadi berbeda itu contoh kasus ini Bapak Ibu. Saya data miningnya sekalian untuk instrumen yang banyak, satu ngolahnya pakai PLS, yang 2 pakai covariant base. Udah selesai. Beda kan? Iya. Ah. Iya. Dan ini menguntungkan dosen loh Bapak Ibu untuk jabatan akademik. Iya. Gitu. Jadi kami ini melihat dosen-dosen kami ini sudah sibuk Bapak Ibu untuk ngelola mahasiswa ini waduh berat. Makanya dengan adanya skema jurnal ini harapan kami poin dosen itu juga bertambah gitu. Saya banyak terbantu Bapak Ibu dengan skema-skema seperti ini. Tahun kemarin saya banyak terbantu poin begitu. Jujur bukan hanya saya menulis ya, tapi dari ini banyak terbantu kan terkonting juga kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau terkait dengan MBTS gimana? Kalau Merdeka Belajar kami itu mungkin nanti Pak Yusuf bisa tambahkan atau bukti ya. Kalau Merdeka Belajar Bapak Ibu kami izinkan mahasiswa itu baru boleh mengambil di semester 5, 6, 7. Iya sama ya. Jadi kami
tapi kami mengarahkan hanya ada 5 bentuk Merdeka Belajar. Jadi yang pertama ISMA, kami setiap tahun lebih dari 17 lolos ISMA. Iya, lebih dari. Kemarin 21 Pak. Tahun lalu 19, tahun sebelumnya 17 Pak. Naik terus Pak. Nggak tahu target tahun depan berapa ini. Itu satu prodi ya? Enggak, satu universitas. Nah, terus MSIB, terus kedua ini pertukaran mahasiswa merdeka, terus keempat itu WMK, Wirausaha Merdeka, karena kami pelaksana. Jadi wajib ada, kan kami 3 tahun berturut-turut pelaksana itu ya. Terus P2MB, iya P2MB Pak ya itu. Jadi desa, pengembangan desa, mengajar itu kami nggak ambil. Kan yang diwajibkan dari Dermawan itu kan minimum 4 bentuk. Nah, kami mengambil 5. Iya. Ada yang terlalu semangat ngambil 7 akhirnya ke ponal-ponal gitu kan. Gitu. Jadi di ISMA pun kami memilih PT-PT yang sebenarnya kami sudah punya mitra. Begitu, yang di luar negeri. Iya. Seperti Coventry, Soulbridge, Korea University gitu ya. Inha, Melbourne, itu kan kami punya MOU semua. Jadi loanya mudah kami dapat, tinggal fundingnya aja dari negara sebenarnya. Yang susah kan mahasiswa dapat loanya. Iya. Jadi loanya kami sudah bisa dapat, tinggal fundingnya dari negara. Makanya ngapunten Unesa itu bisa ngirim 11, kami 21. UNER itu 9, kami 21. Caranya adalah kami bermitra dulu. Iya, bermitra dulu. Ada beberapa dosen kuliah di sana. Kita punya MOU, tinggal minta fundingnya ke ISMA. Gitu. Menyambung Pak ya? Menyambungnya lagi. Nanti kadang kita bertanya, kadang nggak. Yang lagi menarik, salah satu kan untuk Merdeka Wirausaha. Kebetulan di kita kan ada. Dan sebenarnya saya sudah memetakan Jawa Timur ini siapa sih yang mengelola WMK. Saya kepada sempat ngobrol sama Pak Helmi, salah satunya kan yang menarik itu kan Ciputra ini mengelola sebagai PTS kan. Unpad juga kan. Sebenarnya ada 6 Pak. Ya. Unpad, Ciputra, UB, PPMS, ITS, UNER, 6. Cuman saya yang saya tadi lah itu ya, PTS ini siapa? Berarti PTS kalau di pasar WMK itu pasti PTS unggul. Jelas kualitasnya. Ya, memang standarnya unggul Pak. Standar pengelolanya adalah unggul. Kalau PTN itu BNU atau PTBH. Karena dari Adrian, saya kan juga jadi tim Merdeka Belajar pengelola pusat untuk program praktisi mengajar. Nah, jadi program praktisi mengajar dan WMK ini kan satu badan. Dapat. Jadi saya kebetulan dipercaya sebagai pengelola program. Jadi kalau mungkin tahun lalu saya sering ngomong di webinar, ya karena saya jadi timnya sana. Jadi memang syaratnya itu Pak. Jadi karena ini dana negara miliaran, gitu kan. Kalau PTS dapat pendanaan 7-9 M, kalau PTN 10-12. Nah, jadi memang begitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk setahu saya kalau untuk ITS itu kan saya nggak tahu pastinya seberapa, cuman ada info ITS itu ada pembagian mengelola ITS ini, mengelola yang diajak kerjasama untuk beberapa PTS. Nah, kalau UNER saya kurang tahu Pak. Nah, kalau Ciputra ini kira-kira tanda itu untuk partner nanti mahasiswa bisa ikut WMK itu dari PTS atau PTN apakah ada batasan? Jadi mungkin saya jelaskan terminologi lengkapnya Pak. Jadi untuk Jawa Timur itu ada 6 PT pelaksana, gitu ya, dengan 6 spesialisasi berbeda-beda. Kalau startup dan teknologi itu untuk ITS, untuk bisnis digital itu UNER, terus agro teknologi dan kelautan itu dipegang UB. Oh iya.
terus industri permesinan dan mekatronis itu PPNS, terus Untak itu industri budaya. Kalau makanan dan minuman dan kreatif di UC. Ya, dapat. Ya, jadi memang ada spesialisasinya. Seperti Bu Liliana, saya kan fasilitator WMK. Jadi Bu Liliana sama saya kita 3 tahun berturut-turut ya. Jadi mitra kita itu adalah PT-PT satelit dengan akreditasi B. UTM ini masuk ada Kalau PTN, jadi akreditasi PT, Pak. Jadi PT-nya B, kita nggak lihat prodi. Jadi mitra UC itu banyak dari Mojokerto, Jombang itu ya, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Kediri, ya Mataraman sana lah Pak, gitu. Terus kalau Sulawesi kita dapatnya Palu, terus NTT ya, NTT, Bali Utara, terus juga Kaltara. masukannya ke sini. Ada 2 skema Pak. Openingnya mahasiswa ke sini. Setelah itu dilaksanakan secara daring. Nanti ada pelaksanaan demo D ya Bu ya. Itu ke sini. Iya, gitu. Akhir semester. Nah, ini kenapa jalannya Pak jujur saja. Bilang jadi kemarin ketika kita ada tawaran itu dari ITSPK, itu kan Pak Wali 1 tertarik, maka mengikuti. Memang kalau di tes tadi Pak cenderung ke Startup dan teknologi. Ke teknologi kan. Memang tertarik Pak. Cuman kita waktu itu masih tanda kutip bingung. Kalau rata-rata memang apa ya Pak? Concernnya di situ. Sedangkan kita kalau di manajemen di UTM ini kan masih makanan kan, makanan. Wah, harusnya masuk UC. Nah itu, maksud saya kalau memang tanda kutip itu nanti mungkin tahun depan UC ada seperti itu dan mungkin skema itu bisa dikerjasamakan, kita bersedia Iya. mengirim hasil. Jadi kontrak WMK itu 3 tahun Pak. Jadi pelaksananya gitu. Harusnya kalau tidak ada kendala tahun depan kita masih jadi PT pelaksana. Kan memang ketika kami mengirim ke UC kayaknya memang cocok nendang gitu. Ya. Ngomong ada Monggo. prodinya. Kalau direkturnya Pak David, iya direkturnya Pak David. Nanti mungkin Pak Ilmi kenal kan Pak David. Nah, langsung aja Pak. Mungkin Bu Kapolri menyampaikan langsung. Jadi kan langsung ke teknis gitu. Gitu loh. Jadi kerjasamanya kan memang. Tapi kalau untuk Merdeka Belajar kita ada direkturnya Pak. Jadi mungkin ke beliaunya nanti mungkin disambungkan Pak Ilmi. Pak Ilmi kenal baik. Prosesnya sebenarnya Iya. seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya benefitnya banyak Bapak Ibu, baik untuk dosen, baik untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa dapat konversi maksimum 12 KS, Iya. minimum 14. Iya. Terus juga ada support dana pemerintah untuk demo D, Iya. untuk demo dan prototype. Iya. Terus untuk dosen itu ada ngapunten dapat fee DPL. Itu DPL-nya berbeda dengan DPL-nya magang, lebih besar Bapak Ibu. Karena kenapa? Kan intinya Pak Jokowi kan mencetak entrepreneur sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya lihat dari Pokja, MSIB sama WMK itu jomplang Bapak. WMK itu gede sekali dananya. Karena kenapa? Fokus negara kita kan ke sana. Iya. Iya, gede WMK. Gitu. Nah, nanti biasanya Pak untuk dari PT, kita ngomongin PT satelit ya biasanya. PT satelit itu tahun pertama itu biasanya semuanya itu kalau masuk dosennya jadi DPL dulu. Karena kan ada rapor Pak, kayak nanti diinformasikan ke Belmawa. Kalau rapornya baik, baru sebagian diminta sebagai fasilitator. Jadi ada apa ya? Ada tahapannya. Dan itu ngapunten fee-nya pun beda, gitu. Jadi ada tahapan-tahapan begitunya lah Pak. Seingat saya itu begitu.